Masuknya nama Yakut dan juga Andika Perkasa menambah banyak kandidat cawapres Ganjar. Kalau dihitung-hitung, sudah lebih dari 10 nama kandidat cawapres seperti pernah disebut Megawati dan juga Puan Maharani. Lalu seperti apa teka-teki dalam menentukan cawapres Ganjar? Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, ada Mas Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi, di sini ada Reza. Selamat sore Reza. Ya Mas Adi, ini justru bukannya mengerucut, tapi kok malah nambah. Banyak yang masuk bursa cawapres Ganjar. Anda melihatnya seperti apa Mas Adi? Ya, namanya bursa tentu ini semacam beauty contest yang sedang dimainkan oleh PDIP, yang sedang dimainkan oleh Ganjar Pranowo. Kira-kira siapa yang dianggap layak dan capable nantinya akan menjadi pendamping tentu untuk memenangkan pertarungan di Pilpres ya. Tentu nama ini semuanya akan disaring dan dipilih secara rasional. Tapi kalau saya membaca secara umum, setidaknya ada standar dan parameter yang nantinya cawapres itu akan dipilih sebagai pendamping Ganjar. Pertama, cawapres pendamping Ganjar itu pastinya itu sudah mendapatkan restu, sudah mendapatkan izin dari Megawati Soekarno Putri. Tentu setelah hasil komunikasi dengan ketua umum partai politik yang saat ini sudah secara definitif mengusung Ganjar Pranowo. Di situ ada P3, di situ ada Perindo, dan di situ ada Hanura. Mungkin nanti kalau ada partai tambahan maka akan dikomunikasikan. Jadi ini kuncinya adalah elit. Yang kedua yang paling penting kalau saya lihat, cawapres Ganjar Pranowo adalah mereka yang bisa dipastikan bisa meningkatkan elektabilitas Ganjar ya. Tentu ini untuk memenuhi keinginan supaya PDIP itu bisa hat-trick di 2024 yang akan datang, baik Pilpres ataupun pada Pileg. Nah yang ketiga parameter utamanya itu sepertinya saya membaca adalah cawapres ini dari kalangan Nahdlatul Ulama ya. Yaitu nama-nama seperti yang tadi sempat dimunculkan, ada nama Gusmen gitu ya, Gus Yakut, kemudian ada Kiai Nasaruddin Umar yang beberapa waktu yang lalu juga dimunculkan. Ini tentu karena NU itu dianggap sebagai ormas terbesar yang memiliki irisan dan tarikan politik kebangsaan yang sama dengan PDIP, yang inklusif dan toleran. Maka nama-nama seperti Mahfud MD, kemudian Gus Menteri, ya, kemudian termasuk juga Kiai Nasaruddin Umar, dalam konteks ini menjadi relevan untuk dibicarakan. Kalau orang-orang dari internal NU misalnya tidak mampu disorongkan sebagai pendamping Ganjar, ada tokoh-tokoh non-NU tapi mampu mengonsolidasi, mampu menggerakkan dan mampu menyolidkan mesin politik dari Nahdlatul Ulama. Maka di situ nama-nama seperti Sandi dan Erick Thohir kemudian juga menjadi relevan dibicarakan. Ini yang saya kira memang menjadi parameter yang saya lihat dari jauh soal siapa sebenarnya yang akan dipilih oleh Ganjar, oleh PDIP sebagai pendampingnya nanti di Pilpres. Memang rumit, semakin banyak nama, tapi akan membuat bagaimana PDIP ini tentu begitu banyak menu politik ya dari nama-nama itu yang saya kira memang akan dipilih the end of the day-nya, potensial mendampingi Ganjar Pranowo tentu secara officially akan memudahkan pertarungan di Pilpres di 2024. Oke, kalau misalnya kita bisa melihat dari data tadi, Mas Adi, ini sekitar ada 13 nama, begitu. Ini yang justru semakin ke sini semakin mendekati 2024, namanya juga semakin banyak, ada 13 nama tadi saya lihat. Lalu yang semuanya ini udah pernah dibahas. Tapi kalau nama Yakut Holil Qomas dan juga Andika Perkasa, Anda melihatnya seperti apa peluangnya? Itu yang saya sebutkan tadi, ini adalah semacam beauty contest, semacam apa namanya, seleksi calon cawapres untuk Ganjar Pranowo. Dan tentu ini sedang dites betul kepada publik, dites betul ke pasar, apakah dua nama pendatang baru ini mendapatkan resultante dan respon yang cukup positif. Ketika nama Gus Menteri dimunculkan, apakah teman-teman NU akan memberikan respon positif atau justru sebaliknya? Ini tentu perlu disampaikan kepada publik. Yang kedua misalnya ketika muncul nama Pak Andika, ini tentu tidak terlepas misalnya ada kemungkinan yang menjadi lawan dari Ganjar itu adalah mantan tentara, ada Prabowo Subianto, dan juga ada AHY. Ini tentu sebagai bentuk perimbangan bahwa di kubu Ganjar Pranowo sangat mungkin yang dipilih itu adalah mantan jenderal, mantan Panglima TNI yang saya kira juga punya irisan yang sama dengan penantang-penantangnya seperti Prabowo dan AHY itu, Mas. Jadi ini nanti semua nama-nama yang saat ini ada 13 akan diseleksi satu orang, kira-kira siapa yang pas untuk disandingkan dengan Ganjar, tentu melihat siapa lawan yang akan dihadapi. Ini tentu untuk melengkapi kira-kira apa kekurangan Ganjar, maka disitulah cawapres nantinya yang akan dipilih. Oke, kalau misalnya kita melihat dari 13 nama ini, ada non-menteri, menteri, terus juga dari NU juga ada, begitu nama-namanya. Tapi paling banyak dari kalangan menteri.
Apakah ini memang peluangnya lebih besar dari kalangan menteri atau seperti apa Mas Adi? Kalau saya tidak membaca apakah menteri dan non-menteri ini peluangnya lebih besar ataupun otomatis akan bisa menjadi pendamping Ganjar ya. Saya membaca ini tentu yang faktor utamanya adalah kesepakatan elit, Mas. Kalau dari kalangan menteri misalnya harus kita akui sampai saat ini kan ada Sandi, kemudian ada Erlangga Hartarto dan ada Erick Thohir. Di antara nama ini kalau mau jujur peluangnya tentu lebih besar Sandi. Kenapa Sandi? Karena Sandi diusung oleh P3 dan P3 sudah menyatakan dukungan politiknya kepada Ganjar. Sementara Golkar misalnya, sementara Erik belum jelas gitu ya dukungan dan komitmen politiknya. Andai Golkar sudah bergabung dengan PDIP mengusung Ganjar, maka tingkat probability dan tingkat kemungkinan Erlangga akan dipilih juga sangat terbuka. Erick Thohir sampai saat ini ya pendukungnya terutama Partai Amanat Nasional belum menentukan pilihan politiknya bergabung dengan Ganjar ataupun tidak. Oleh karena itu, kalau kesempatan untuk mendampingi Ganjar dari kalangan menteri, dilihat siapa yang paling kuat, harus merapat dulu kepada PDIP, merapat dulu kepada Ganjar, seperti Golkar dan PAN, baru kemudian di situ dinegosiasikan nama-namanya, di situ ada Erlangga dan ada Erick Thohir. Apakah kedua nama ini juga memungkinkan memiliki kesempatan yang sama dengan Erick? Saya sebut Sandi ini lebih maju, lebih berpeluang karena diusung oleh P3, Mas. Karena P3 itu kakinya sudah ada di barisan PDIP, sudah mendukung Ganjar Pranowo. Maka tentu PDIP akan memprioritaskan siapa partner koalisinya yang juga sudah punya jagoan. Bahkan PDIP mempersilahkan kepada Perindo untuk memunculkan nama TGB kan. Ini tentu sebagai salah satu komunikasi politik kepada partai-partai yang saat ini belum menentukan pilihan politiknya. Ayo gabung dengan PDIP, usung Ganjar Pranowo, baru di situ kemudian bicara soal siapa kira-kira cawapres yang bisa dipilih. Kan itu jalan ceritanya kalau saya lihat dari jauh ya. Iya. Bagaimana PDIP ini sedang memaintain begitu banyak kekuatan politik, ingin dirangkul, tentunya soal cawapres pasti akan menjadi domain kepentingan dan keputusan elit politik nantinya. Ganjar Pranowo ketika ditanya oleh para awak media ketika siapa kira-kira nantinya calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar, Ganjar selalu menjawab sabar dulu. Nah, ketika kita melihat riwayat dari PDI Perjuangan yang penuh dengan kejutan, apakah nantinya pemilihan calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo di 2024 ini akan menimbulkan efek kejut bagi masyarakat Indonesia atau seperti apa, Mas Adi? Ya bisa efek kejut dan bisa juga tidak efek kejut. Efek kejutnya misalnya seperti pemilihan Kiai Maruf Amin yang tiba-tiba di last minute itu mendampingi Jokowi. Itu kejutan, tapi sebelumnya kan bukan kejutan. Ketika Jokowi misalnya berdampingan dengan Pak Yusuf Kalla di 2014 yang lalu. Saya membaca karena PDIP ini sudah berpengalaman, pernah menang pemilu 2 kali berturut-turut, maka soal penentuan cawapres Ganjar ini saya kira tidak akan ada kejutan. Jadi dari sekian begitu banyak nama, 13 yang dimunculkan hari ini, itu adalah orang-orang yang bagi saya salah satu di antara mereka cukup potensial untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Sebut saja misalnya ada Sandiaga Uno atau di situ juga ada Mahfud MD. Dari segi kapasitas, dari segi kompetensi, dari rekam jejak, saya kira tidak ada yang bisa meragukan Mahfud MD. Tinggal apakah Mahfud MD ini direstui oleh PDIP dan partai-partai koalisi pendukung Ganjar yang lainnya untuk bisa Berbicara soal bertandingan. restu dari PDIP, Mas Adi, apakah memang nantinya efek kejut dari PDI Perjuangan ada nama-nama internal? Kita tahu bahwa dari bursa calon wakil presiden Ganjar Pranowo ada nama dari internal PDIP itu Puan Maharani dan juga Budi Gunawan. Nah, apakah dua nama ini yang nanti juga menjadi efek kejut ketika memang PDIP menentukan? Kalau yang dipilih misalnya Mbak Puan Maharani ataupun Pak BG sebagai kabin, ini tentu memberikan efek kejut yang cukup luar biasa. Ini menandakan bahwa PDIP di Pilpres 2024 itu ingin menunjukkan kepada publik bahwa duet di internal mereka, antar para kader mereka, terutama dengan Puan misalnya, adalah duet yang sebenarnya juga sangat menjanjikan. Bukan kali ini saja sebenarnya PDIP itu selalu memberikan kejutan, Mas, memajukan kadernya sendiri. Di Jawa Barat, di Pilkada, PDIP itu maju sendiri tanpa berkoalisi dengan yang lain. Jadi PDIP ini sebenarnya lebih memprioritaskan kader mereka untuk bisa maju di Pilpres, termasuk misalnya soal kemungkinan berduet dengan Mbak Puan Maharani gitu ya, ataupun dengan Pak Kabir. Tapi tentu sangat dilihat kira-kira siapa nanti lawan politisnya. Kalau Oke. lawan politiknya itu tidak terlampau kuat, elektabilitasnya rendah, tidak naik signifikan, bukan tidak mungkin yang muncul itu adalah pasangan Ganjar yang juga dari kalangan internal PDIP lah kira-kira begitu, Mas. Oke, jadi secara tidak langsung bahwa semua apapun bisa berubah di dalam politik ini hingga nantinya
2024 mendatang. Terima kasih sekali lagi Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Ade Praetno atas waktunya bersama Rumah Pemilu.